Kejaksaan Agung telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus dugaan korupsi timah. Baru-baru ini, 5 individu dari klaster pemerintah daerah dan pengusaha ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat, 26 April 2024. Dari kelima tersebut, 3 telah ditahan oleh penyidik Kejagung, 1 tidak hadir saat pemanggilan, dan 1 lagi berhalangan karena sakit. Penetapan tersangka ini adalah bagian dari proses penyidikan kasus tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, untuk periode tahun 2015 hingga 2022. Beberapa pengusaha terkemuka di Indonesia termasuk dalam daftar penahanan oleh Kejagung, seperti Henry Lai dari Sriwijaya Air, Harvey Muiz dari PT Refinet Bangkatin, RBT, dan Tamron alias Aon, seorang tokoh penting di industri timah. Meskipun demikian, ada spekulasi bahwa beberapa tokoh besar lainnya dalam industri ini belum terlibat. Kasus korupsi timah ini, yang nilainya diperkirakan mencapai 271 triliun rupiah, diduga melibatkan seorang pensiunan Jenderal Bintang 4, menurut Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, IAW, Iskandar Sitorus. Dalam konteks militer dan kepolisian, Bintang 4 biasanya merujuk pada pangkat jenderal. Iskandar Sitorus tidak memberikan penjelasan rinci mengenai sosok berbintang 4 yang diduga menjadi pelindung praktik ilegal di tambang timah. Dia hanya menyebut bahwa individu tersebut adalah seorang pensiunan dari aparat keamanan. Selanjutnya, Iskandar menuding Gubernur Bangka Belitung sebagai pihak yang bertanggung jawab atas situasi tersebut. Menurut Iskandar, selama periode terjadinya kasus ini, seharusnya Kepala Dinas Pertambangan, Kepala Dinas Kehutanan, dan Kepala Dinas Perikanan juga turut diperiksa oleh penegak hukum. Tidak mungkin mereka tidak tahu itu tugas pokok mereka. Kenapa tidak dari dulu dibongkar? Tentunya ada pelindung, orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Mereka mengenakan seragam dengan pangkat 4 bintang di pundak mereka. Mereka adalah orang-orang yang memfasilitasi pencuri ini. Oknum gubernur harus diinvestigasi, tegas Iskandar Sitorus. Iskandar Sitorus menunjuk ada oknum dengan 4 bintang, seorang pensiunan yang berseragam, sebagai tokoh di balik praktik ilegal pertambangan timah. Dia menambahkan, pensiunan dengan 4 bintang tersebut memiliki inisial B dan merupakan seorang pria. B memiliki modus operandi yang melibatkan fasilitasi praktik ilegal pertambangan timah melalui bekas bawahannya. B bahkan mengatur hingga terjadinya transaksi pembelian smelter. Pembeli smelter ini tampak seolah-olah menjadi sangat kaya, namun pada kenyataannya mereka tidak sesungguhnya kaya, sebuah situasi yang dianggap unik oleh Iskandar Sitorus. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kuntadi, menyatakan bahwa 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pemilik manfaat PT Tin Henry Lai, marketing PT Tin Fandi Lingga, Kepala Dinas ESDM Babel Amir Syahbana, mantan Kepala Dinas ESDM Babel Suranto Wibowo, dan mantan PLT Kepala Dinas ESDM Babel BN. 3 orang dilakukan penahanan, sedangkan 2 orang lainnya sakit dan mangkir saat dipanggil penyidik Kejagung. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 tersangka, ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Dirdik Jampitsus, Kejaksaan Agung, Kuntadi dalam konferensi pers, Jumat, 26 April 2024, di Gedung Kartika Kompleks Kejaksaan Agung. Dalam kasus korupsi timah, tim penyidik telah menetapkan individu dengan inisial HL dan FL sebagai tersangka. HL adalah pemilik manfaat atau beneficiary ownership dari PT Tinindo Internusa, TIN, sementara FL menjabat sebagai marketing di PT TIN. Yaitu saudara HL selaku beneficiary owner PT TIN, FL marketing PT TIN, kata Kuntadi. Kuntadi mengonfirmasi bahwa HL, yang diperiksa pada Kamis, 29 Februari 2024, adalah Henry Lai, pendiri PT Sriwijaya Air. Sementara itu, inisial FL mengacu pada adiknya, Fandi Lingga, yang juga pemegang saham di perusahaan tersebut. Benar, HL memang pernah kita periksa, ujar Kuntadi. Sementara itu, 3 tersangka lain adalah mantan Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung SW, mantan PLT Kadis ESDM Babel BN, dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung, Amir Syahbana.
SW Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung 2015 sampai Maret 2019, DNPLT Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung Maret 2019, dan ASPLT Kadis ESDM Bangka Belitung yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Dinas ESDM, kata Kuntadi. Menurut Kuntadi, BN tidak hadir karena sakit. Sedangkan HL mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi. Tersangka BN karena alasan kesehatan yang bersangkutan tidak kami lakukan penahanan. Sementara itu, tersangka HL yang seharusnya hadir hari ini sebagai saksi tidak memenuhi panggilan. Oleh karena itu, tim penyidik berencana untuk segera memanggilnya kembali sebagai tersangka, ujar Kuntadi. Ketiga tersangka yang hadir, yaitu FL, SW, dan AS, selanjutnya langsung diantar ke rumah tahanan, Rutan. Masing-masing FL di Rutan Salemba Kejaksaan Agung, tersangka AS dan tersangka SW di Rutan Salemba Jakarta Pusat, kata Kuntadi. Dalam kasus ini, SW, BN, dan AS diduga terlibat dalam penerbitan dan persetujuan rekap untuk perusahaan smelter PT RBT, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP, meskipun KAP tersebut tidak memenuhi syarat yang diperlukan untuk dikeluarkan. Kemudian ketiga tersangka tersebut tahu bahwa KAP yang dia terbitkan tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan penambangan di wilayah UP kelima perusahaan, melainkan sekadar untuk melegalkan aktivitas perdagangan timah yang diperoleh secara ilegal di wilayah UP PT Timah, kata Kuntadi. Sementara itu, HL dan FL diduga terlibat dalam mengatur pembiayaan kerjasama penyewaan peralatan proses peleburan timah, yang diduga sebagai kedok untuk aktivitas ekstraksi timah dari UP PT Timah. Di mana keduanya membentuk perusahaan boneka yaitu CV BPR dan CV SMS dalam rangka untuk melaksanakan atau memperlancar aktivitas ilegalnya, katanya. Sehingga, dengan penetapan tersangka 5 orang ini, jumlah tersangka kasus korupsi timah bertambah menjadi 21 orang. Tersangka dari penyelenggara negara. 1. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 2. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. 3. Alwin Albar, HLW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Tersangka Klaster Pemda. 4. Kepala Dinas ESDM Babel Amir Syahbana. 5. Mantan Kepala ESDM Babel SW, 2015 hingga 2019. 6. Mantan PLT Kepala ESDM Babel BN pada Maret 2019. Tersangka dari pihak swasta. 7. Suito Gunawan, Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa. 8. Embe Gunawan, Dirut Stanindo Inti Perkasa. 9. Hasan Cie, Dirut CV Venus Inti Perkasa atau VIP. 10. Kwang Yun, Ex-Komisaris CV Venus Inti Perkasa atau VIP. 11. Robert Indarto, Dirut PT SBS. 12. Hamron alias Aon, Pemilik Manfaat Official Ownip CV VIP. 13. Ahmad Albani, Manajer Operasional CV VIP. 14. Suparta, Dirut PT Refinet Bangka TIN atau RBT. 15. Reza Andriansyah, Direktur Pengembangan PT RBT. 16. Rosalina, IMPT Tinindo Internusa, TIN. 17. Tony Tamsil, pihak swasta kasus perintangan penyidikan. 18. Herlina Lim, Crazy Rich Peika sekaligus Manajer Marketing PT Quantum Skyline Exchange atau Kiase. 19. Harvey Mois, perwakilan PT RBT sekaligus suami aktris Sandra Dewi. 20. HL selaku Beneficial Owner atau BO PT TIN. 21. FL selaku Marketing PT TIN.